Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back my YouTube channel Kim Timi 2. Apa kabar kamu hari ini? Sehat-sehat ya? Kali ini Kim akan membawakan novel yang berjudul Dosenku Suamiku 2, sambungan dari novel Dosenku Suamiku 1. Sebelum teman-teman melanjutkan, jangan lupa support channel ini ya dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sebelumnya, Kim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bertahan sampai saat ini. Jika Kim punya banyak salah, mohon maaf ya. Terima kasih untuk selalu menunggu. Oke, langsung saja. Check the sound. Pukul 21 WIB. Ray berbaring di sofa yang berada di ruangan televisi, sambil memainkan ponselnya dengan televisi yang tadi menyala. Ia menunggu Dira yang masih berada di dapur. Entah apa yang istrinya itu lakukan dari tadi di dapur. Ray tidak begitu penasaran. Ia hanya menuruti perkataan sang istri yang tadi menyuruh dirinya untuk menunggu di ruangan televisi. Tiba-tiba suara Dira yang dari dapur terdengar dengan cukup jelas, membuat Ray langsung mengalihkan pandangannya dari ponsel. "Sayang." "Iya," sahut Ray dengan suara yang terdengar lebih kalem dari suara Dira. "Kamu belum tidur kan?" Ray merubah posisinya menjadi duduk. "Belum sayang, kenapa? Kamu udah mau tidur?" Suara Dira sudah tidak terdengar lagi, membuat keadaan rumah mereka kembali hening dengan sisa suara televisi yang masih menyala. Ray mengerutkan dahinya. Saat ia hendak mematikan televisinya, tiba-tiba suara Dira kembali terdengar dengan lebih jelas dan terasa lebih dekat. Jangan dimatiin." Ray tersentak kaget. Ia lalu kembali menaruh remote televisinya dan menoleh ke arah Dira, yang kini sedang berjalan menuju ruangan televisi, sambil membawa 2 piring di tangannya. Ray menaikkan sebelah alisnya sejenak. "Kamu mau makan lagi?" Dira menganggukkan kepalanya dengan antusias. Cewek itu lalu duduk di sebelah Ray sambil meletakkan 2 piring yang berisi mangga muda yang telah dipotong dan roiko yang disatukan dengan cabai yang dipotong kecil-kecil. Ia kemudian tersenyum ke arah sang suami. "Kita ngerujak bareng ya." Mata Ray terbelalak saat melihat isi dari piring yang dibawa oleh Dira barusan. Ia perlahan kembali melirik ke arah Dira. "Ngerujak malam-malam?" Dira menganggukkan kepalanya dengan cepat. "Iya, emangnya kenapa? Nggak boleh?" Maksud aku..." Dira mengulum bibirnya sembari memeluk lengan sang suami dengan erat. "Boleh ya, yang mau dedeknya nih," pinta Dira dengan wajah memelas. Ray menghela nafasnya, ia sudah hafal dengan semua alasan Dira. "Tapi jangan banyak-banyak ya, takutnya nanti kamu malah sakit perut." Dira tersenyum dengan penampilan gigih katanya. Ia lalu melepaskan lengan sang suami dari pelukannya. "Oke sayang." Kemudian Dira mulai melahap 1 potong mangga muda dengan sedikit roiko dan cabai. Seketika mata Dira terpejam karena merasakan mangga muda di dalam mulutnya yang terasa begitu masam. Tangan Dira tanpa sengaja mencengkram paha Ray, membuat Ray tiba-tiba membelalakkan kedua bola matanya dengan terkejut. Untungnya, cowok itu bisa menahan bibirnya agar tidak langsung berteriak karena terkejut barusan. Ray berdehak. "Dira, asem." Ray mengerjapkan matanya sejenak. "Kan emang asem," gumamnya. Dira membuka matanya dan segera menoleh ke arah sang suami. "Pak Ray mau?" Dengan cepat Ray menggelengkan kepalanya. "Enggak, kamu aja." Dira langsung mengambil 1 potong mangga muda dengan roiko dan cabai di piringnya. Ia lalu memberikannya kepada sang suami.
Ah, ucap dia sambil menunggu Ray membuka mulutnya. Ray kembali menggelengkan kepalanya, menolak mangga muda yang kini disuapkan oleh sang istri. Enggak, Dira mengerutkan dahinya. Kenapa? Ray menaikkan sebelah alisnya sambil menatap Dira dan mangga muda di tangannya Dira secara bergilir. Kenapa nggak pakai sambal aja? Oh itu, Dira nggak tahu bikin sambalnya, jadi pakai ini aja. Tapi tetap enak kok, cobain deh. Ray meneguk salivannya, ia tak suka makanannya yang rasanya asam. Mau dong sayang, aku pengen lihat kamu makan rujak. Ngidam. Dira menganggukkan kepalanya. Iya, ngidam. Ray memejamkan matanya. Cowok itu lalu menerima potongan mangga muda yang disuapkan oleh sang istri. Dira tersenyum sambil menunggu ekspresi wajah Ray yang masih terlihat datar. Ray perlahan membuka matanya, terlihat Dira menatap dirinya tanpa berkedip. Kenapa? Dira mengercapkan matanya sejenak. Nggak asam? Dikit, gumam Ray. Padahal di dalam hatinya, Ray ingin sekali memberitahu Dira bahwa mangga muda tadi terasa sangat asam. Dan Ray sangat tidak suka dengan hal itu, membuat Ray cukup jengkel. Tapi apalah daya, semua ini demi istri dan calon bayinya. Ia harus bertanggung jawab penuh pada Dira dan memenuhi semua keinginan sang istri. Lagi ya, Dira kembali mengambilkan potongan mangga muda dan menyuapkannya pada sang suami. Ray hanya bisa diam sambil mengunyah potongan mangga di dalam mulutnya dengan terpaksa. Enak kan? Ray menyipitkan matanya karena merasakan asam di dalam mulutnya. Ia berpaham, menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Dira. Enak? Ray lalu tersenyum, walaupun dalam hatinya ia merasa tersolimi oleh sang istri. Mau lagi? Dira dengan semangat kembali mengambil potongan mangga muda dan ingin menyuapi Ray. Enggak. Cukup Dira. Ia kembali menatap Ray dengan tatapan bingung. Ray tersadar bahwa dirinya barusan tanpa sengaja berbicara dengan nada yang cukup tinggi. Maksudnya, aku mau minum dulu sayang. Minum. Bentar aku ambilin dulu. Dira lalu beranjak dari duduknya dan segera melangkahkan kakinya menuju dapur. Ray menatap punggung Dira yang mulai jauh menuju dapur. Cowok itu merasa cukup bersalah, tapi ia juga tidak ingin menyiksa dirinya terus-menerus. Ray tidak suka makanan asam. Lalu Ray menoleh ke arah lain sambil menyembunyikan ekspresinya dari Dira, agar Dira tidak tahu bahwa dirinya merasakan lebih asam di mulutnya dari yang Dira pikirkan. Sayang, ini. Dira memberikan satu gelas air putih dingin kepada Ray. Ray langsung menoleh ke arah Dira dengan senyum simpul di wajahnya. Ia segera menerima minuman yang diberikan oleh Dira. Makasih sayang. Dira menganggukkan kepalanya lalu duduk di sebelah Ray. Saat Ray meneguk minumannya, Dira kembali membuka suara. Kalau terlalu asam dan gak mau makan mangganya, bilang aja, gak usah dipaksa gitu. Ray lalu meletakkan gelasnya di atas meja. Ia hampir tersedak. Apakah Dira tahu bahwa Ray berbohong kepadanya? Kenapa? Kalau gak mau bilang aja, aku juga gak bakalan maksa, ketus Dira. Ray menaikkan kedua alisnya sembari perlahan mengalihkan pandangannya. Bukankah tadi Dira sendiri yang memaksa dirinya? Itu maksud Dira gak bakalan maksa. Ray sama-samar menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Ia kembali teringat bahwa istrinya ini selalu benar. Jawab, kenapa gak bilang sama Dira? Ray kembali menoleh ke arah Dira. Emang kenapa harus bilang? Dira mengerutkan dahinya sambil menatap Ray dengan tajam. Ya, biar Dira tahu dong. Pakai nanya lagi, ketus Dira. Biarin aja kamu gak tahu. Kok gitu? Iya dong, gak apa-apa. Gak apa-apa,
sebagai cewek aja. Biar apa coba? Biar bisa disuapin kamu. Ucapan Ray barusan membuat Dira langsung menyipitkan matanya. Allah, gumam Dira lalu mencibikkan bibirnya. Gak percaya lagi? Karena kamu gak ngeyakinin sama sekali. Ray terdiam sejenak, ternyata omongannya tadi tidak mempan sama sekali untuk meluluhkan hati sang istrinya. Tuh kan, bohong mah bohong aja, gak usah pakai gombal segala, dikira hatiku luluh. Oh, tidak mungkin sayang, ucap Dira dengan ketus, padahal tadi dirinya sudah hampir luluh dengan kata-kata sang suami. Kamu ingat ini malam apa? Dira menghela nafasnya sambil memutar kedua bola matanya. Alihin aja terus. Serius, ingat nggak? Enggak. Ini malam Jumat sayang. Mau malam Jumat kek, Senin kek, atau malam Minggu juga nggak ngaruh sama sekali. Malam Jumat ngaruh banget loh sayang. Dira melirik ke arah Ray dengan tajam. Ngaruh apanya? Bisa bikin Dira langsung wisuda. Bukan. Ray tersenyum simpul, tampaknya Dira mulai melupakan masalahnya tadi. Dira mengerutkan dahinya. Terus apaan? Ngomongnya yang jelas deh, gak usah bertele-tele gitu. Mau dapat pahala bareng gak? Ray menaik turunkan kedua alisnya. Ucap Dira dengan refleks, ia kembali menyipitkan matanya dengan curiga. Jangan macam-macam. Ray menyeringai, membuat Dira merasa semakin curiga. Anak kita baru berapa bulan ini, ntar kalau ada apa-apa gimana? Emang kalau baca Yasin bareng, dia kenapa? Takut perut kamu kram atau gimana? Dira terdiam sejenak sambil mengejapkan matanya setelah mendengarkan perkataan Ray barusan. Hah? Nggak mau? Bukan, kamu bilang baca Yasin? Iya, emang kamu mikirnya kita mau ngapain? Dira segera menggelengkan kepalanya dengan cepat. Enggak sih, aku nggak mikirin apa-apa. Terus kenapa kamu kira aku mau macam-macam? Ray menaikkan kedua alisnya sambil menunggu jawaban dari Dira. Enggak apa-apa. Dira mengalihkan pandangannya untuk menghindar dari tatapan Ray. Atau kamu mikirnya aku mau? Ray menggantungkan ucapannya. Emang kamu mau? Dira kembali menoleh ke arah Ray dengan mata yang terbelalak. Apa? Tuh kan, berarti yang aku pikirin sekarang benar sama apa yang kamu pikirin tadi. Ray mengelum bibirnya. Sebenarnya ia sengaja membuat Dira berpikiran seperti itu. Enak aja. Maksud kamu apaan? Aku nggak paham tuh. Pura-pura nggak tahu lagi. Mau aku jelasin? Pak Ray, kamu mau aku pukul? Dira lalu memukul lengan Ray dengan cukup kuat. Buk. Kamu beneran mikirin itu ya? Ray tertawa sambil menggoda sang istri. Enggak tuh, Pak Ray aja yang mikir aneh-aneh, aku kagak. Getus Dira. Ray menghentikan tawanya, ia tersenyum manis. Cowok itu lalu menggendong tubuh Dira dan mendudukkannya di atas kedua pahanya dengan posisi Dira membelakangi dada Ray. Kedua tangan Ray lalu melingkar di perut Dira sambil mengusapnya dengan pelan. Ngapain sih? Gumam Dira dengan ketus. Mama Dira gak boleh marah-marah terus, ucap Ray dengan lembut. Dira memutar kedua bola matanya dengan malas. Terserah. Gak boleh ngomong kayak gitu sayang. Oh gitu. Mama Dira masih kesel ya? Gak tahu. Coba cerita sini sayang. Gak mau. Ketus Dira. Kenapa gak mau? Ya gak mau aja. Daripada cerita ke kamu, mending aku jadi jeli aja biar kenyal kayak kata Pamungkas. Astaga. Gumam Ray sambil menahan tawa. Benar dong, jadilah kenyal. Ucapan random dari Dira barusan membuat Ray menganggukkan kepalanya. Jadi ubur-ubur aja kamu, sahut Ray. Dira menoleh ke arah Ray lalu menganggukkan kepalanya. Sabi tuh, ubur-ubur kan kenyal,
Kamu pendengar, pemikir, dan pemberi saran yang baik. Re tersenyum. Pendengar, pemikir, dan pemberi saran yang baik. Udah bisa dibilang suami idaman kamu belum? Dira dengan cepat menggelengkan kepalanya. Enggak. Loh, kenapa? Kamu sama sekali bukan tipe idaman aku, jauh banget malah. Kok gitu? Masa jauh banget dari tipe idaman kamu? Protes Re. Ya jauh dong, jauh banget. Gak masuk tipe idaman aku sama sekali. Re menyipitkan matanya. Emang tipe idaman kamu kayak gimana sih? Tipe idaman Dira itu cowok yang gak nangis pas matanya dicolok. Re terdiam sambil menghela nafas sejenak. Ia lalu tersenyum. Kamu mau coba buktiin kalau kamu idaman aku? Tanya Dira sambil tersenyum. Gak usah sayang, makasih. Tuh kan, kamu pasti gak bisa. Dira lalu bersandar di dada bidang sang suami sambil memejamkan matanya. Re kembali mengusap-ngusap perut Dira dengan pelan. Kamu kalau bikin tipe ideal, jangan ikutan mama kamu ya. Ya nak, entar sesat. Mata Dira kembali terbuka dan langsung menatap Re dengan tajam. Ngomong apa tadi? Pengen ngerujak, ucap Re lalu mengambil potongan mangga muda dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan cepat. Dira mengerutkan dahinya, ia lalu menarik tangan Re dan menggigitnya dengan cukup kuat. Ah, Dira. Re dan Dira saling memelotot satu sama lain. Apa? Gak senang? Re menarik lengan Dira, membuat Dira langsung menepis tangannya dan beranjak dari paha Re. Mau balas? Kanibal. Kamu kanibal, sahut Re. Enak aja. Dira lalu berlari kecil menuju tangga. Ia semua beresin dulu baru ke kamar. Re tercengang. Ia diperintah. Mau kualat sama suami sendiri? Teriak Re kepada Dira yang kini berada di lantai 2. Sekali-sekali sayang, Dira capek. Anak kamu di dalam perut udah nyuruh mamanya rebahan. Re lalu menggelengkan kepalanya sambil menghela nafasnya. Anak mereka selalu dijadikan alasan. Untung saja Re tidak bisa hamil. Kalau bisa, ia pasti akan membalas perlakuan Dira saat ini. Tunggu aja aku hamil. Dira yang berdiri di dekat pagar lantai 2 kini tertawa dengan keras. Pak Re depresot.